Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin ya. Tetap sehat selalu, tetap santuy, tetap happy. Pokoknya jangan lupa bahagia ya saudara-saudara ya. Di sini saudara, saya hanya ingin menyampaikan, semakin kesini kok semakin ramai sekali berita tentang Kejagung dan Kejati. Wah, ini ya. Di sini saudara, di sini saya melansir beritanya ini dari Samudra Fakta Channel ya. Ini nama channelnya ini, ya. Ini Samudra Fakta di sini. Wah, di sini ada dugaan KTP ganda Jaksa Agung ya. Komjak. Ini Komjak desak usut dan pecat Jaksa Agung. Garis tengah Kejati Jawa Timur. Nah, ini ramai sekali nih. Wah, ini kalau tidak salah ini adalah Ibu Mia ini. Ini Ibu Mia kalau nggak salah nih. Jadi di sini Kejati Jawa Timur Mia Amiati kembali menjadi sorotan terkait statusnya yang diduga sebagai istri kedua Jaksa Agung. Saya heran ya. Ini saya pikir resmi. Saya tahunya sih resmi ya Ibu Mia ini ya sebagai Kejati Jatim ini. Istri keduanya Kejagung ya, istri keduanya Kejagung ini. Namanya Ibu Mia Amiati di sini. Ini saya lansir berita dari Samudra Fakta Channel ya. Oke. Ini saudara. Ini yang sebelah sini adalah Bapak Kejagung yang ini. Yang di sampingnya adalah Ibu Mia Amiati ini adalah sebagai Kejati Jawa Timur saudara ini. Di sini Koalisi Masyarakat Penjaga Adiaksa atau Komjak mendapatkan bukti Jaksa Mia dan Jaksa Agung ST Burhanuddin menikah setelah mendapatkan data kartu tanda penduduk. Keduanya ya. Ini beliaunya ini. Ini Pak Burhanuddin sebagai Kejagung, ini adalah istri mudanya Bapak Kejagung ya atau Ibu Mia Amiati ini. Ini menjabat sebagai Kejati Jawa Timur. Oh, ini hebat ya, terstruktur sekali ya. Istri mudanya sebagai Kejati, pimpinan paling atasnya Kejagung adalah suaminya. Wih, keren juga ya. Bagus sebetulnya ini karirnya ini. Coba kita lihat lagi ya. Wah. Ini di sini saudara, ini masalahnya ini. KTP Mia Amiati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sama-sama beralamat di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan statusnya sama-sama menikah, saudara. KTP tersebut tercantum dalam satu kartu keluarga atau KK. Ini, saudara. Jadi saya ulangin, KTP Mia Amiati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sama-sama beralamat di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan statusnya sama-sama menikah. KTP tersebut tercantum dalam satu kartu keluarga atau KK ya saudara ya. Saya lanjutkan lagi. Ini saudara. Ini Ibu Mianya ini. Ya, terlihat ya, jelas ya saudara ya. Di sini Komjak menuntut Mia Amiati dipecat karena melanggar PP 45/1990 tentang disiplin PNS. Ya. PP tersebut mengatur bahwa seseorang PNS atau perempuan tidak boleh menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat dan seterusnya ya saudara ya. Jadi PP 45
garis miring tahun 1990 itu tentang disiplin PNS itu ternyata ada aturannya. PP tersebut mengatur bahwa seseorang PNS perempuan tidak boleh menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat seterusnya sekalipun ya. Ini tidak boleh. Ini yang ngatur adalah PP 45 garis miring 1990 ya. Kita lanjut lagi saudara ya. Wah, ngeri-ngeri sedap ini. Nah ini saudara ini Pak Kejagungnya ini. Ini ST Burhanuddin ya. Kejagung yang saat ini menjabat ini. Komjak juga meminta Kemendagri untuk mengusut KTP Jaksa Agung karena disinyalir ganda. Jadi KTP-nya ini disinyalir ganda ini KTP Kejagung ini ya. Selain KTP yang sama dengan alamat Mia Amiati. Alamatnya itu sama dengan alamatnya Ibu Mia Amiati. Ceritanya ini ya. ST Burhanuddin juga punya KTP lain. Beh, gila bro. Masa iya punya KTP lain? Wah ini kalau dugaannya betul. Waduh ini harusnya mereka ini betul-betul pejabat-pejabat yang harusnya mengemban amanah undang-undang. Harusnya ya. Tapi kalau kayak begini repot ini. Ya. ST Burhanuddin juga punya KTP lain. Beralamat di Bandung, Jawa Barat. Wih. Ini berarti kan enggak dong. Wah, ini Pak Kejagungnya ini. Ya. Ya, ini ya Pak Kejagungnya ini ya. Ini ST Burhanuddin nih saudara ya. Coba kita simak lagi. Waduh parah. Parah, Masya Allah. Nah ini ya, saya teruskan ya. Dalam KTP beralamat Bandung, istri ST Burhanuddin adalah Sruningwati Burhanuddin. Ini yang di Bandung nih alamatnya nih ya. Yang di alamat Bandung, yang dialamatkan di Bandung ya, KTP-nya ST Burhanuddin adalah Sruningwati Burhanuddin yang tercatat sebagai Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini atau IAD pusat, atau dengan kata lain diakui oleh institusi kejaksaan sebagai istri ST Burhanuddin. Ya. Jadi istri yang sah yang diakui oleh negara adalah namanya ini Sruningwati Burhanuddin. Istri yang beralamatkan di Bandung ini ya saudara ya. Jadi kata lain diakui oleh institusi kejaksaan sebagai istri ST Burhanuddin. Nah ini saudara ya. Aduh parah ini. Teruskan. Ya Allah. Ini saudara. Ini Satya Adi Wicaksana ini. Ada logonya itu saudara ya. Ini Pak Kejagungnya ini. Ya. Oke. Dan di sini saudara, di sini ya. Ini perlu diatensi ya untuk semuanya ya. Ini Mendagri juga perlu atensi ini. Jaksa Agung disinyalir telah melanggar undang-undang kependudukan dan berpotensi mempraktikkan KKN saudara ya, bersama Mia Amiati. Karena keduanya sama-sama PNS. Jadi Mia Amiati sama Kejagung ini, ST Burhanuddin ini sama-sama melakukan atau mempraktikkan KKN bersama. Ya. Karena keduanya sama-sama PNS. Ini melanggar TAP MPR RI nomor 1X berarti 9 ya. Tahun 1998. Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Ini KKN ini. Ya. Waduh ini kacau nih kalau memang bener, Masya Allah. Lanjut ya. Ini saudara.
Nah, ini Komjak ini. Ini dari Komjaknya nih. Ya. Ya. Ini saudara ya. Ya. Ini Komjak melaporkan ya. Komjak melaporkan skandal ini pada 17 November 2021 lalu. Padahal Komjak ini sudah melaporkan dari tanggal 17 November 2021 lalu. Ya, atau hari Selasa. Selasa tanggal 8 bulan 11 2022. Oh, ini yang tanggal hari Selasanya kemarin ya. Komjak kembali mendatangi Kementerian Dalam Negeri, ada Mendagri ya, mendesak agar laporan setahun lalu itu ditindaklanjuti. Kenapa Pak? Ini sudah setahun yang lalu ternyata. Ya, oke, saya ulangin. Komjak ini sudah melaporkan skandal ini pada 17 November 2021 lalu ya. Selasa. Lalu hari Selasa tanggal 8 November kemarin 2022, Komjak kembali mendatangi Kementerian Dalam Negeri mendesak agar laporan setahun lalu itu ditindaklanjuti. Ini masalahnya, kenapa sudah setahun ini belum ditindaklanjuti? Ini ada apa ini? Ini ada apa dengan Mendagri ini? Ya, jangan sampai nanti para aktivis ikut bersuara. Ya. Ini artinya ini kan dugaan. Mia Amiati bersama Bapak Kejagung ST Burhanuddin, Mia Amiati yang diduga melakukan KKN atau praktik bersamaan bersama Kejagung untuk, yaitu tadi ya, untuk melakukan, ini kan sama-sama PNS ya, sama-sama PNS. Artinya Mia Amiati pun tidak boleh. Ini kode etik seorang PNS sebetulnya tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, atau seterusnya. Nah, ST Burhanuddin ini sudah punya istri. Paham ya? Ini etik seorang PNS ya. Ini kode etik seorang PNS aturannya. Dan itu sudah ada dalam undang-undang. Ini tidak boleh ini. Makanya ini ada apa? Kok bisa Kejagung ini punya istri dua? Lagian ini Masya Allah ini ya. Wah ini profesi yang sangat luar biasa. Ini jabatan yang sangat strategis ini. Istri mudanya menjadi seorang kejati. Ya. Pimpinan paling tinggi suaminya. Wah ini keren ini. Ini kalau seandainya main-main, wah ini jos. Luar biasa. Ya, kita lanjut lagi. Ya. Waduh. Ini Masya Allah. Ini kalau terjadi nepotisme ini, waduh luar biasa. Ya, Masya Allah. Jadi nggak bisa. Aturan ini nggak bisa ini. Ini kenapa? Ya, saya pikir begini. Bahwa Ibu Mia Amiati ini adalah istri Kejagung. ST Burhanuddin saya pikir sudah tidak punya istri. Ternyata di sini dugaannya cek dan recheck ya kan, bahwa ST Burhanuddin Kejagung ini masih memiliki istri dan KTP-nya pun juga ada KTP yang beralamatkan di Bandung. Dan sedangkan istri sahnya ini sudah ada dan masih ada. Artinya Kejagung ini melakukan praktik. PNS ini kan nggak boleh beristri lebih dari satu ya. Tetapi ini melakukan praktik bersama-sama untuk menikah lagi dengan Ibu Mia Amiati yang saat ini menjabat sebagai Kejati Jawa Timur. Kalau ini sudah dilaporkan setahun yang lalu, sampai sekarang kok belum diproses, ini ada apa dengan hukum? Ya, jadi buat bapak yang memiliki wewenang yang di Mendagri khususnya, jangan sampai ini nanti menjadi tambah ramai. Nanti Mendagri ini seperti tidak punya siung macan. Mendagri ini seolah-olah nanti tidak ada wibawa ketika menghadapi orang-orang yang diduga seperti itu tetapi tidak ada kejelasannya. Nah, publik saat ini
Kan ini udah rame ini. Ini kan sudah rame ya, mulai rame. Nah, kita berharap masyarakat supaya apa? Lembaga-lembaga yang terkait untuk masalah, contohnya Mendagri ya, yang saat ini sudah menerima aduan sudah setahun yang lalu, ini harusnya memproses. Kenapa? Masyarakat ini membutuhkan. Gamblang ini loh beritanya. Betul tidak dugaan-dugaan itu seperti Bapak Kejagung ini mempunyai KTP ganda. Ya. Seperti dugaannya Ibu Mia Amiati sebagai Kejati Jawa Timur yang harusnya dia ini tidak boleh menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat, itu nggak boleh. Karena dia adalah seorang PNS. Sama-sama sebagai seorang PNS. Nah, ini ada apa? Kenapa ini tidak diusut? Maka harapan saya, pemerintah ini harus bertindak. Lembaga harus betul-betul sesuaikan dengan tupoksinya. Ya. Bapak Jokowi, saya minta untuk Bapak Presiden, lembaga-lembaga terkait semuanya, ini orang-orang ngotor-ngotorin institusi yang ada di negara kita. Harus disapu bersih nih. Ini jangan sampai enggak. Ini yang merusak marwah lembaga-lembaga institusi manusia-manusia seperti ini. Yang harusnya mulai dari kejaksaan, sebuah lembaga jaksa ya, sampai dengan pejabatnya, sampai kejagungnya, mereka prioritas untuk mengemban sebuah amanah undang-undang yang harusnya dijalankan dengan baik, bukan malah melanggar undang-undang. Ya, tolong ya. Ini harus diusut segera. Harus diusut. Harus betul-betul gamblang ini. Ya, untuk pemerintah. Ya. Ini jangan sampai mengotori lah lembaga-lembaga ini, nanti yang apa-apa yang disalahin pasti rezim Jokowi, rezim Jokowi. Ya. Harus dibersihkan semua. Karena sesatinya ini adalah abad-abad pembersihan, saudara. Jangan sampai Anda sudah kotor, tetapi Anda menjadi orang jahat. Ketika Anda sekarang mendapatkan karmanya, Anda dicemput takdirnya, nanti penyesalan itu akan menjadi sia-sia. Jangan sampai bintang-bintang berguguran, melati-melati terapung, dan pun melati-melati berserakan, dan puntung-puntung terapung. Jangan sampai bintang-bintang berjatuhan lagi. Ini adalah abad pembersihan ya. Makanya pesan saya sampaikan juga sama Ibu Mia Amiati. Ini kan media, karena sudah viral, media ini kan sudah mengetahui kejadian apa yang terjadi terhadap Bapak Kejagung yang diduga punya KTP ganda, mempunyai istri 2, dan Ibu Mia Amiati sebagai pejabat Kejati, kok mau juga jadi istri kedua? Loh, ini kan melanggar TAP MPRS. Ini kan melanggar undang-undang. Ini kan melanggar pasal gitu loh. Artinya rakyat ini perlu tahu, Bu Mia. Masyarakat Indonesia ini perlu tahu gitu. Ya. Perlu pembuktian. Kalau dugaan-dugaan itu tidak betul, Masya Allah, ini perlu diluruskan. Tapi kalau seandainya ini dugaannya menjadi nyata, berarti Ibu Mia Amiati, Anda gatal. Berarti Anda gatal gitu loh. Ya, berarti Anda sudah menyalahi aturan. Gatal kalau nggak menyalahi aturan gitu. Anda berarti sudah main-main sama hukum. Bapak Kejagungnya juga sama, yang harusnya sebagai pejabat tinggi yang mengemban amanah undang-undang ini sangat luar biasa ya, tetapi malah melanggar sendiri. Ya, jangan sampai ya. Mudah-mudahan ini bisa diklarifikasi dari itu. Ya, mudah-mudahan ini Mendagri cepat memproses, jangan diam. Jangan sampai kami nanti nyanyi terus. Mendagri nggak becus apa-apa, Mendagri nggak bisa apa-apa. Ya. Jangan nanti aktivis-aktivis NKRI ini melihat, ya Allah, dibelain mati-matian malah kayak begini. Belain mati-matian kita.
Malah kayak begini, bobrok ini, bobrok itu, bobrok sana. Ya. Ini perlu diusut ya, makanya perlu diusut. Apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan undang-undangnya, sesuai dengan aturannya. Saudara-saudara, begitu ya. Kalau seandainya di sini ada yang komentarnya miring dan marah-marah, berarti mereka siapa, saudara-saudara? Mereka siapa? Mereka kadrun. Berarti mereka siapa, saudara-saudara? Kadrun itu nggak pernah mau mendengar kebaikan. Kadrun itu nggak mau lihat aturan. Atau kalau memang betul ada dugaan itu, yang saya sampaikan ini betul, kok ada pihak-pihak yang marah-marah, berarti mereka adalah buzzer-buzzernya orang-orang yang bermasalah, saudara. Ya, ngomong bener aja kayak begini aja, meneruskan saja. Kok kalian pada marah-marah? Gak usah baper. Ya. Jangan inilah, artinya jangan begini. Ada kasus begini aja, cepat. Ini juga kasusnya tentang begini. Kalau nggak begini ya nggak kawin lagi. Betul nggak Pak Kejagung ya? Ini kan sunnah, ya nggak apa-apa. Asal sesuai dengan aturan undang-undang kan tidak masalah gitu. Ini kan miris gitu. Ya, Ibu Mia Amiati sebagai seorang kejati. Ini kalau nggak benar dugaan ini, isu ini nggak benar, tapi kan ini sudah viral gitu loh. Berarti ya Ibu Mia Amiati ini harus klarifikasi. Bu Mia, Ibu Mia Amiati sebagai kejati Jawa Timur, Anda harusnya klarifikasi supaya apa? Untuk stop fitnah. Atau kalau seandainya Ibu Mia ada waktu, bisa podcast sama saya untuk mengklarifikasi Bu Mia, bahwa itu semua dugaan-dugaannya hoax. Kalau memang Anda benar. Tapi kalau Anda seandainya menyesatkan amanah undang-undang, Anda sudah menyalahi aturan undang-undang, yang pasal-pasal itu sudah tertera dan sudah ada, aturan-aturan itu sudah dibuat tetapi Anda melanggar, ya berarti Anda harus diproses gitu loh. Anda harus diproses, Anda harus dipecat dari apa? Dari pejabat kejati. Anda ini kan seorang kejati. Anda harus dipecat. Tapi kalau ini fitnah, maka harus klarifikasi. Ya, harus klarifikasi loh Bu Mia. Jangan biarkan opini itu berkembang di luaran sana gitu. Sementara Bapak Kejagung ini yang memiliki istri 2 sudah begini. Aduh, kemarin habis bintang-bintang berjatuhan. Aduh, masa melati-melati berserakan. Kan jangan sampai seperti itu. Ya. Itu harus diklarifikasi. Jangan sampai enggak. Jangan sampai enggak. Kalau seandainya ini terbukti, saudara, ya ini juga bagian daripada karma. Ini bagian daripada karma. Anda bisa menuntut di tempat persidangan. Alam pun bisa menuntut lebih-lebih daripada itu.
Lah ketika alam sudah bergerak, ya, yang saya dengar berita kemarin nggak sesuai dengan persidangan, Anda menuntut seseorang seenak udelmu dede, ya, seenaknya apa kata Ibu Mia yang terhormat sebagai Kejati, langsung vonis apa langsung tuntut tok 16 tahun. Anda itu keji sekali, ya. Itu dugaan putra Kiai Jombang itu loh guys, yang katanya ada pencabulan santriwati di bawah umur itu loh, yang ternyata hoak. Itu tetap tuh sidang-sidang nggak terbukti saja, itu dituntut 16 tahun itu sebagai putra Kiai Jombang. Ya. Saat ini yang terjadi apa kasusnya? Yang saat ini sedang viral yang saya bacakan tadi sama. Kasusnya adalah kasus birahi. Ini kan kasus birahi sama. Hanya ini masalah administrasi pernikahan saja, bukan masalah yang lain-lain. Ya, jangan salah paham ya Bu ya. Jangan salah paham. Ini kasus-kasus sunnah kok, kasus-kasus pernikahan. Tetapi aturan itu nggak boleh kalau memang seandainya seorang PNS, ya, ini menjadi istri mudanya seorang PNS, itu nggak boleh aturan itu. Undang-undang sudah atur itu. Nah kok ini diteruskan, kok ini bisa, waduh. Berarti undang-undang ini remeh. Aturan ini yang harusnya panglima tertinggi adalah hukum, hukum itu sendiri, aturan itu sendiri dilanggar oleh pemangku-pemangku, pejabat-pejabat seperti Pak Kejagung dan Bu Mia Amiati sebagai Kejati. Nah, ini berbahaya kalau dibiarkan. Ya, ini bahaya sekali. Maka Mendagri kewajibannya adalah untuk mengusut, untuk memproses dugaan ini. Siapa tahu dugaan ini tidak betul. Kalau seandainya betul ya anggap saja karma. Karma bisa jadi. Ya, ini hukum ini, Masya Allah ya. Ini dunia kejaksaan belum pernah kena. Ya, Bapak Presiden harus tahu ini bukan rahasia. Dari dulu orang-orang di kejaksaan ini tempatnya duit loh. Tempatnya duit. Orang punya kasus korupsi bisa ganjel jaksa ringan. Kasus sabu-sabu, kasus narkoba, kasus maling, kasus perampokan, semua kasus ini main jaksa gelundong jero. Kalau ganjel dapatnya ringan. Ini buat main mereka, ini jadi ladang duit loh. Loh ini bukan rahasia lagi, cuman gak ada yang menyuarakan. Ya sudah kita suarakan saja nanti. Supaya apa ini? Supaya membangun, supaya di lembaga kejaksaan ini menjadi bersih. Gak kotor begitu. Ini sudah abad pembersihan, kasihan Indonesia ini. Ya. Ya. Hati-hati. Seleksi alam. Saya minta untuk saudara-saudaraku semuanya, di sini ada 260 lebih orang, bagikan informasi ini, dugaan ini kalau memang ini hoax. Biar ini ada yang klarifikasi. Minimal Mendagri ini sudah menerima laporan sudah setahun yang lalu. Laporan ini mandek. Ini pasti karena ada tangan-tangan besi ini. Tanggal 8 kemarin sudah diusut lagi nih. Mudah-mudahan ini bisa meledak karena ini harus diproses. Sayang sekali kalau nggak diproses ya. Teman-teman bantu dibagikan ya. Yang nonton supaya ini nggak hanya pepesan kosong gitu loh. Sudah ada pelapor. Isunya juga sudah rame di media sosial. Tetapi kenapa nggak viral-viral? Ya, nanti diviralin aja teman-teman. Kalau ini masih gak viral, saya akan nyanyi terus masalah ini. Ini sangat, ya Allah, ini hukum di negeri kita loh. Ya, jangan sampai hari ini mereka yang jadi korban, besok keluarga kita yang jadi korban, atau kita yang menjadi korban akibat apa? Hukum yang gampang dimainkan. Sama apa? Sama mereka yang mengemban amanah undang-undang. Bahaya nggak? Bahaya. Ya,
jual beli pasal. Ya, itulah. Kejaksaan ini sudah tempatnya dari dulu, ini bukan rahasia. Cuman memang tidak diusut-usut. Ya, harus diusut ini. Ya, di lembaga di kejaksaan ini harus diusut ini. Mulai dari Kejagung ini sampai bawah, sampai jaksa-jaksa ini, ya, harus diusut. Jangan diam. Ya, lakukan tebak manfaat saudara-saudara ya. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat, dibagikan, di-share. Itu. Mungkin itu aja yang saya sampaikan ya. Ini masalah kasus KTP ganda dan lain sebagainya ya. Jadi sama Bapak Kejagung, Bapak ST Burhanuddin sama Kejati Jawa Timur. Kalau memang betul dugaan itu, harapan kita dipecat aja lah. Ya, dipecat, nggak boleh. Tapi kalau itu nggak benar, ya Ibu Mia harus bisa mengklarifikasi. Hukum harus bisa membuktikan bahwa Bu Mia tidak bersalah. Itu aja mungkin ya. Bu Mia harus dipecat kalau ini memang betul bersalah. Kalau memang sudah menyalahi aturan, harus dipecat sebagai kejati. Itu ya teman-teman ya. Saya tutup dulu, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.